Didukung oleh Anda kembali di Public Corner. Pak Irianto, ini ada istilah untuk warga Kalimantan, satu rumah dua negara, kemudian hati Indonesia perut Malaysia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kedaulatan juga harus dimulai dari warga masyarakatnya sendiri. Kalau kemudian muncul istilah-istilah seperti ini, apa sih menyebabkan warga, terutama di Kalimantan Utara, lebih condong memilih ke Malaysia dibandingkan ke Indonesia sendiri? Ya, memang ada ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya dari warga kita, tapi itu ungkapan-ungkapan yang menggambarkan sebenarnya mereka masih sangat nasionalis. Seperti perut kami di Malaysia tapi merah putih di dada kami. Nah, itu artinya mereka apapun yang terjadi mereka mempertahankan NKRI ini. Makanya di situ tulisan NKRI harga mati itu ungkapan juga dari warga perbatasan, nyawa pun mereka siap untuk korbankan untuk membela Indonesia. Kalau tadi Pak Irianto mengatakan apapun yang terjadi, apa sih yang terjadi sekarang? Ya, jadi kalau mereka harus berbelanja ke Malaysia untuk kebutuhan pokok karena memang wilayah itu terisolasi. Satu-satunya jalan yang bisa tembus untuk bisa membeli kebutuhan pokok itu hanya ke Malaysia. Kalaupun bisa didatangkan dari wilayah kita itu hanya dengan pesawat udara. Atau kalau lewat sungai itu perlu waktu berminggu-minggu. Nah, kalau dengan pesawat udara tentu otomatis ongkos angkutnya itu sangat mahal. Lebih mahal. Nah, lalu misalnya seperti gula, itu kalau didatangkan dari wilayah kita harganya sampai ke sana bisa 20.000 1 kilo. Sementara dari Malaysia? Dari Malaysia 10.000 atau 9.000 kadang atau paling mahal 12.000 karena jaraknya lebih dekat. Mereka bisa mengangkut dengan sepeda motor atau jalan kaki. Nah, yang kedua memang sebagian warga kita yang dulu mereka pindah ke sana lalu bermukim di sana jadi warga Malaysia memang. Jadi ada hubungan keluarga di antara mereka. Lalu perdagangan lintas batas itu sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebelum kita merdeka sudah berjalan. Nah, jadi itu yang mereka menyebabkan dekat ke Malaysia karena faktor infrastruktur yang masih sangat terbatas. Ini saya jadi ingin ke Pak Beni, apa yang dilakukan oleh TNI kemudian untuk bisa mengajak masyarakat juga ikut serta, lebih nasionalisme, ikut serta menjaga walau apapun yang terjadi? Di sana kan ada satuan-satuan komando kewilayahan, Mbak ya, kodim-kodim yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial. Begitu juga satuan tugas pengamanan yang datang dari luar Kodam 6. Di sana juga melaksanakan pembinaan teritorial terbatas dalam arti memberikan penyuluhan tentang bela negara, kemudian melibatkan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan patroli ini. Kita juga memiliki kemampuan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu. Jadi masyarakat juga dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan operasional Pamtas. Jadi diikutsertakan, dilibatkan. Kita kan jelas kekurangan guru di sekolah-sekolah kita di SD SMP itu tentara kita yang ditugaskan pengamanan perbatasan ikut mengajar di sekolah-sekolah di perbatasan. Jadi itu satu tugas lain yang dilakukan oleh TNI kita. Jadi mereka ikut mengajar, jadi guru di sekolah-sekolah kita di perbatasan. Pak Irianto, ini melihat kondisi yang ada, melihat juga tadi penjelasan-penjelasan yang Bapak kemukakan di awal bahwa ada alasan kenapa mereka sepertinya lebih condong ke negara tetangga dibandingkan ke kita. Tapi upaya apa yang dilakukan oleh Kalimantan Utara sendiri untuk lebih menarik mereka, lebih nasionalisme kembali? Kalimantan Utara tentu provinsi baru ya, tentu banyak keterbatasannya. Tapi kita sudah melakukan program itu melalui pemerintah Indonesia maupun pemerintah Provinsi Kaltim. Itu sudah kita lakukan puluhan tahun. Nah, sekarang ini memang yang perlu kita prioritaskan saat ada 4 sektor paling tidak. Satu, infrastruktur, khususnya prasarana jalan. Itu harus mampu kita bangun jalan akses antar kecamatan, antar desa ya. Untuk nanti itu akan bisa mengintegrasikan hubungan antara penduduk kita. Dan sekarang sudah dilakukan kan? Itu sudah sedang berjalan. Yang kedua, infrastruktur telekomunikasi yang disebut Pak Pangdam tadi. Sekarang sudah bisa menggunakan telepon genggam di sana. Kita di Krayan, di Long Apung, telepon genggam sudah bisa digunakan karena sudah dibangun menara-menara. Yang tadinya belum bisa. Lalu yang penting dan ini yang sering dilupakan dan sampai hari ini itu perlu perhatian khusus oleh pemerintah, itu pembangunan kesehatan. Di sana belum ada rumah sakit. Sama sekali? Sama sekali belum ada, puskesmas pun belum ada dokternya. Jadi ini yang harus di tenaga kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, supaya mereka merasa mendapat perhatian. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah pendidikan. Meskipun pendidikan ini sudah kita bangun sekolah sampai SMA, kalau perguruan tinggi belum, tapi juga kita kekurangan guru, terus laboratorium sekolah juga tidak punya. Tapi mereka punya minat dan motivasi yang kuat untuk belajar dan melanjutkan pendidikan. Nah, saya kira juga yang tidak kalah ada transportasi perhubungan. Kita harus bangun bandara, kita harus bangun dermaga laut kayak di Sebatik yang menyangkut kepulauan yang memadai.
supaya masyarakat kita itu merasa dilayani dan ada kehadiran negara atau pemerintah di wilayah kita. Ada kehadiran negara untuk pemerintahannya. Nah, Pak Beni, di menit-menit terakhir, apa catatan pentingnya? Ataupun juga apa yang bisa Bapak lihat agar kita bisa lebih baik lagi dalam menjaga kedaulatan negara dari kacamata Tentara Nasional Indonesia? Iya, menurut saya berbicara kedaulatan atau ini kan berkaitan dengan keutuhan, Mbak ya. Jadi kedaulatan negara itu bukan hanya tanggung jawab TNI, tentunya juga merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Hal ini tentu bisa dilakukan dengan salah satunya peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan itu, sehingga rasa nasionalisme yang dibilang Pak Gub tadi sudah tinggi tetap terjaga. Tapi kita akan lakukan itu ya, Pak Gub. Kalimantan Utara punya juga penting. Pertanian juga menjadi penting. Masyarakat kita kan memang berbasis pertanian. Nah, saya menghimbau kepada Kementerian Pertanian turun ke sana. Semoga ini didengar. Ya. Terima kasih banyak Pak Irianto, terima kasih banyak Pak Beni. Demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih.